Tuhan menyertai setiap langkah yang kita takuti. Dalam hidup, ada langkah-langkah yang terasa berat untuk diambil. Bukan karena kita tidak tahu harus melangkah kemana, tetapi karena hati dipenuhi ketakutan. Takut gagal, takut disalahpahami, takut kehilangan, takut melangkah sendirian. Ketakutan sering membuat kita berhenti, ragu, bahkan mundur. Namun firman Tuhan menegaskan satu kebenaran penting. Tuhan tidak hanya menunggu kita di tujuan, Ia menyertai setiap langkah yang kita takuti. Seringkali kita berpikir penyertaan Tuhan hanya ada ketika keadaan terasa aman. Padahal Alkitab justru menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan paling nyata ketika kita melangkah dengan gemetar. Yesaya 43 ayat 2 berkata, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Perhatikan bahwa Tuhan tidak berjanji menghilangkan air dan api, tetapi Ia berjanji menyertai kita di tengahnya. Ketakutan sering muncul karena kita merasa harus melangkah sendirian. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa setiap langkah orang percaya berada di bawah pimpinannya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berkata, "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya." Langkah yang takut pun tetap berada dalam genggaman Tuhan. Bahkan ketika kita tersandung, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Kita melihat contoh nyata dalam kehidupan Yosua. Ia harus melangkah menggantikan Musa, memimpin bangsa besar, dan menghadapi tantangan yang menakutkan. Tuhan tidak memberi Yosua peta lengkap masa depan, tetapi Tuhan memberi satu janji yang pasti. Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Penyertaan Tuhan bukan bergantung pada keberanian Yosua, tetapi pada kesetiaan Tuhan sendiri. Seringkali kita ingin kepastian sebelum melangkah. Namun iman memanggil kita untuk percaya terlebih dahulu. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ketika kita mengakui Tuhan dalam setiap langkah, termasuk langkah yang menakutkan, Tuhan berjanji meluruskan jalan yang kita tempuh. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menguatkan murid-muridnya yang takut menghadapi masa depan tanpa kehadiran fisiknya. Ia berkata dalam Matius 28 ayat 20, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji ini bukan hanya untuk murid-murid waktu itu, tetapi juga untuk setiap orang percaya hari ini. Tidak ada satu langkah pun yang terlalu kecil atau terlalu menakutkan bagi penyertaan Tuhan. Ketakutan sering membuat kita menunda ketaatan. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa keberanian sejati lahir dari keyakinan akan penyertaan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gada emu dan tongkat emu, itulah yang menghibur aku." Bukan karena lembah itu hilang, tetapi karena Tuhan hadir di sana, ketakutan tidak lagi berkuasa. Renungan ini mengajak kita untuk melangkah, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan setia. Setiap langkah yang kita takuti tidak pernah diambil sendirian. Tuhan berjalan lebih dulu, menyertai di samping, dan menopang dari belakang. Ia tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mudah, tetapi Ia berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Mari berdoa. Bapa yang setia, Engkau tahu setiap langkah yang kami takuti. Engkau mengenal pergumulan hati kami dan keraguan yang sering kami simpan. Kami mau menyerahkan ketakutan kami kepadamu. Tolong kami untuk melangkah dengan iman, percaya bahwa Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Teguhkan hati kami dan tuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.
Tuhan memberkati.